Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kelas 11 dengan mata pelajaran geografi. Pada semester pertama ini, pelajaran geografi terdapat 4 bab. Bab pertama kita membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung kita ke materi. Materi pertama tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kita lihat pada PowerPoint, ini adalah peta negara kita, yaitu peta Indonesia. Indonesia memiliki 5 pulau besar yang tersebar tidak merata. 5 pulau besar diantaranya ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Dari kelima pulau besar tersebut, pulau yang terpadat ditempati oleh Pulau Jawa, dan ada pulau yang tidak pernah mengalami gempa dan gunung meletus, yakni Pulau Kalimantan. Langsung kita ke letak luas dan batas wilayah Indonesia pada pertemuan pertama ini. Yang pertama ada letak fisiografis Indonesia. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Fisik itu berarti kelihatan atau tampak oleh mata kita. Yang pertama kita bahas adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal pada peta yang sejajar dengan khatulistiwa. Garisnya ini melintang di tengah-tengah bumi. Garis lintang itu menghubungkan bujur barat dan bujur timur. Sedangkan garis bujur, garis khayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Itu namanya garis bujur. Garis bujur itu letaknya vertikal. Dari adanya garis lintang dan garis bujur, itu Indonesia mempunyai dampak. Dampak pertama dari adanya garis lintang dan garis bujur adalah Indonesia mempunyai iklim tropis. Perlu diingat dan diketahui bahwa di Indonesia hanya ada satu iklim, yaitu iklim tropis, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan di Indonesia sangat tinggi atau deras. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis. Terdapat banyak tumbuhan yang besar-besar. Yang ketiga, sinar matahari tampak sepanjang tahun. Dan yang keempat, kelembapan udara tinggi. Itu dampak dari adanya garis lintang. Iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai April, yang dipengaruhi oleh angin monsun barat, yaitu angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Sedangkan musim kemarau itu terjadi pada bulan April sampai Oktober, yang dipengaruhi oleh angin monsun timur, yaitu angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Indonesia.
Sedangkan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau atau dari musim kemarau ke musim penghujan disebut musim pancaroba. Itu dampak dari garis lintang. Sekarang dampak dari garis bujur. Dampak dari garis bujur, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat, selisih waktunya lebih cepat 7 jam, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, waktu Indonesia Tengah, selisihnya 8 jam, meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Sedangkan yang ketiga adalah WIT, waktu Indonesia Timur, meliputi Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sekarang contoh dari letak astronomis. Contoh dari letak astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, yaitu di ujung Pulau Aceh pada 6 derajat lintang utara. Kemudian wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Rote pada 11 derajat lintang selatan, tepatnya di Nusa Tenggara. Wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Sabang, tepatnya di sebelah barat Pulau Sumatera. Dan wilayah Indonesia paling timur terletak di kota Merauke, tepatnya di Pulau Papua. Itu letak astronomis. Sekarang kita ke letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan atau fakta di permukaan bumi. Contohnya, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Maksudnya, Indonesia itu diapit oleh 2 benua besar, yakni benua Asia dan benua Australia. Kalau benua Asia itu terletak di sebelah utara negara kita, Indonesia. Kalau benua Australia berada di sebelah selatan negara Indonesia. Samudra Hindia berada di sebelah barat dari negara kita, dan Samudra Pasifik berada di sebelah timur dari negara kita. Letak geografis wilayah Indonesia memberikan keuntungan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dari aspek ekonomi, Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia. Dari aspek sosial, bangsa Indonesia mudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di Asia maupun di Australia dan sekitarnya. Dari aspek budaya, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan keberagaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang ketiga ada letak geologis. Letak geologis adalah letak yang didasarkan pada batuan penyusunnya. Letak geologis Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu jalur Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Kemudian Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian Indonesia berada pada 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan. Anak-anak harus menyadari dampak dari letak geologis Indonesia itu ada yang dampak positif dan ada yang dampak negatif. Dampak negatifnya dari adanya letak geologis, Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi gempa.
tsunami, sering terjadi gunung meletus. Sedangkan dampak positifnya dari letak geologis Indonesia adalah tanah atau lahan di Indonesia yang subur dan banyak terdapat sumber daya alam, terutama bahan tambang mineral. Itu letak geologis. Kemudian yang keempat ada letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Dari letak geomorfologis itu mengakibatkan adanya perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Maksudnya bagaimana? Apabila suhu di kota kita suhunya tinggi, maka jenis tanamannya yang dapat tumbuh juga berbeda. Contoh, di Sedayu mayoritas suhunya adalah suhu tinggi apa rendah? Suhunya tinggi di Sedayu, panas. Berarti tanaman yang cocok hidup di daerah Sedayu contohnya antara lain ada padi, jagung, kacang-kacangan. Berbeda dengan daerah di Malang. Malang memiliki suhu udara yang rendah sehingga jenis tanamannya yang dapat tumbuh atau hidup di daerah sana juga berbeda. Contohnya ada sayuran, buah-buahan, teh. Itu perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Yang kedua, menentukan kandungan mineral di dalam tanah. Mineral-mineral yang terkandung di dalam tanah itu juga dipengaruhi oleh faktor biotik. Kemudian yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Padat atau tidaknya suatu daerah itu tergantung pada aksesibilitas. Maksudnya aksesibilitas itu sarana, prasarana dan jalannya mudah atau sulit. Contohnya di dataran rendah, mayoritas orang-orang memilih hidup di daerah dataran rendah karena aksesibilitas yang dilalui itu sangat mudah. Sedangkan di dataran tinggi orang-orang tidak memilih tinggal di sana karena akses atau jalan yang dilalui sulit. Kemudian jenis mata pencaharian juga mempengaruhi. Yang kelima ada letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Manfaat posisi maritim Indonesia membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. B. Posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Ini nanti kita bahas sendiri pada Alki. Kemudian yang selanjutnya yakni berkaitan dengan luas dan batas teritorial Indonesia. Indonesia memiliki laut dan darat. Yang lebih luas adalah laut sebesar 3.257.483 km persegi. Kalau daratnya 1.922.570 km persegi. Jadi total luas wilayahnya sebesar 5.180.053 km persegi. Indonesia memiliki batas darat dan batas laut. Kalau batas daratnya bisa berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Nah, negara-negara tetangga kita itu merupakan batas darat
darat dari Indonesia. Contohnya Malaysia. Malaysia berada di sebelah utara dari Indonesia, tepatnya di sebelah utara dari Pulau Kalimantan. Batas sebelah selatan, contohnya ada Australia. Kemudian batas wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 batas. Ada zona ekonomi eksklusif, ada landas kontinen, dan zona laut teritorial. Wilayah laut teritorial itu diukur sepanjang 12 mil dari batas darat terluar. Sedangkan wilayah ZEE, zona ekonomi eksklusif, itu diukur sepanjang 200 mil dari batas darat terluar. Itu batas laut. Untuk pertemuan pertama ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.